Ekonomi sudah Islam, politik sudah Islam, hukum undang-undang sudah Islam, aturan kehidupan Islam, di pasar aturannya Islam, di jalanan Islam, di semua Islam. Namun akhlaknya yang merosot, moralnya, hatinya. Maka gerakan cuma ada adalah gerakan tasawuf. Dan thariqah itu adalah sebuah gerakan jama'i, kolektif, mirip sekarang macam gerakan-gerakan itu. Apakah tabligh, ikhwan, Islamiyah, dan lain sebagainya. Namun setelah suqutu daulah, tahun 1924, ya, kehidupan umat Islam seluruh sektor jawanib al-hayat al-islamiyah sudah tidak berdasarkan Islam. Politik tak Islam, ekonomi tak Islam, budaya tak Islam, sosial tak Islam, cara menikah tak Islam, keluarga tak Islam, di jalan tak Islam, di pasar tak ada Islam. Akhlak jangan ditanya. Nah, setelah suqut daulah, muncul ulama-ulama yang ingin mengembalikan kehidupan yang Islami, membangun jamaah. Masing-masing bergerak di janib yang berbeda. Ikhwanuna dan jamaah tabligh bergerak di bidang ibadah wa dakwah. Tapi tarkisnya ke janib al-ibadah. Sedangkan ada yang namanya Hizbut Tahrir, itu bergerak ke janibul fikr, fikrah Islamiyah. Dan lain sebagainya. Ada jamaah ikhwanul muslimin, mungkin itu jamaah yang syumuliyah, bergerak di semua bidang, tetapi yang paling utama adalah akhlak. Yang perlu diketahui, kemarin kita cerita tentang tasawuf mengalami kemerosotan. Baik. Sampai suqut daulah, umat Islam semuanya merosot. Sistem ekonominya, budayanya, politiknya, semua sekali, dan akhlaknya sekaligus. Maka banyak ulama-ulama yang tidak cukup dengan thariqah dan tasawuf, maka membentuk jamaah untuk mengembalikan kondisi hidup ini. Mungkin semua jamaah adalah makbul dan baik, cuman antara fadil wal mafdul, antara afdal wal fadil, mungkin itu. Ya, karena antum tanya kepada saya, ya, pendapat saya mungkin tidak tepat untuk pendapat lain. Mungkin jamaah yang afdal ikhwanul muslimin, Allahu a'lam. Dan selebihnya baik mungkin fadil wal mafdul. Dan tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya. Yang ada kurang, dan kurang bukan cacat, itulah sifat manusia. Yang perlu kita mendapat informasi bahwa pimpinan-pimpinan tabligh, pimpinan ikhwan, pimpinan jamaah Islamiyah, hatta pimpinan di sini ada namanya Jamiyah Syariah atau pimpinan Ansarus Sunnah, dulunya adalah sufi. Itu yang perlu diketahui. Imam Syahid Hasan Al-Banna adalah lulusan dari madrasah Thariqat Al-Khusafiyah. Guru beliau adalah Imam Asy-Syaikh Hasanain Al-Khusafi Asy-Syadzili. Yang mentaksis jamaah tabligh adalah Syekh Ilyas Al-Kandakhlawi. Dia adalah seorang sufi, lulusan daripada Thariqat Syadziliyah. Juga yang mentaksis Jamiyah Syariah adalah Syekh Mahmud Muhammad Al-Khitab As-Subki. Ya, dia seorang sufi kabir, ya, min Thariqat Syadziliyah wa Ahmadiyah. Hatta yang mendirikan Syekh Yunus min Ansarus Sunnah awalnya sufi. Ya, sekarang yakni mutawahhibin suaya kathir ya.
Jamaah Islam yang dipimpin oleh Abu A'la al-Maududi. Abu A'la al-Maududi min ahli al-bait. Abuhu sufi, ya, dan dia seorang sufi. Para ulama itu lulusan daripada tarbiyah sufi. Mereka orang-orang soleh, alim. Wa insyaallah nahnu nuhsinu dzan min as-sadiqin. Wa kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Namun kenapa mereka tidak membangun melanjutkan madrasah Thariqat Ruhiyah? Karena Thariqat hanya berbicara tentang satu janib akhlak saja. Tidak menyentuh ekonomi, politik dan budaya. Tidak ada materinya, enggak ada tentang itu. Sedangkan umat memerlukan semua Islam, bukan hanya ini. Tapi dia harus tahu bagaimana ekonomi Islam dan semua Islam, maka dia bentuk jamaah. Ini itu datang dari orang soleh dan kurang lebihnya harus sama saja. Saya ada sebulan sekali diajak dengan teman tabligh untuk memberikan muhadharah di Lughah Arabiyah di masjid. Dan saya pun sering diminta untuk menyebarkan nasrah, yakni buletin ikhwanuna min Hizb Tahrir. Saya ingin sebarkan pikiran mereka. Dan saya punya wala yang amik ila ikhwanil muslimin. Yani kullu ikhwanuna. Adapun tarbiyah adalah tasawuf, tariqah. Kullu muslim. Ya. Tasawuf mengajarkan bad husnuzon, dinginnya husnuzon. Indah sekali. Jadi ada yang salah. Yang salah orangnya di mana-mana. Ya. Kalau kita ada terjadi nampak kurang baik, kita harus niat untuk memperbaiki. Ya. Jangan sampai nama baik jamaah itu rusak disebabkan orangnya. Dan tasawuf banyak dirusak oleh juhala minas sufiyin. Ya. Dan antum kenal Syekh Nuruddin? Nah, sebelum Syekh Nuruddin pergi ke Malaysia, anak punya ittifaq bersama beliau untuk membangun sama-sama marhad di Indonesia. Karena dengan beliau punya manhaj, punya konsep untuk membangun pondok pesantren yang ideal. Lalu kata beliau, saya pergi Malaysia dulu. Ya. Saya masih belajar lagi. Wa a'lam minni, wa a'lamu a'raf wa salih. Setelah ada muskilah di Malaysia, kemudian dia pulang ke Kalimantan. Ada muskilah di Kalimantan, akhirnya dia pulang di Bogor, di pinggir Jakarta dekat kampung saya. Alhamdulillah ada tanah 6 hektar dan membangun pesantren di situ, Ma'had Zain Al-Maki. Kita kasih nama Ma'had Zain Al-Maki. Beliau masih sendiri. Karena kita akan akan bersama berjuang ya, dakwah di Ma'had itu. Jadi anak masih di sini. Dengan siapa beliau bekerja sama? Dengan 2 jamaah. Jamaah Ikhwan dan jamaah Tabligh. Untuk memajukan Ma'hadnya. Sementara. Karena Ikhwan akhlak fi jawanibil haya dan Tabligh ibadah. Dulunya kita belum. Ya. Syekh Said Hawa mengatakan bahwa kewajiban umat Islam kontemporer sekarang ada 4. 1, harus punya ilmu. Ini ilmu agama maksudnya. Kedua, harus punya al-ikhtisas, spesialisasi. Apakah dia ahli usul fikih kah, ahli tafsir kah, ahli hadis kah, ahli tauhid kah, atau ulum insaniyah, teknik atau apa. Yang penting dia punya ikhtisas. Tapi ilmu agama pertama. Kedua, akhlak. Ini yang diperlukan untuk menghadapi hidup kontemporer. Yang ketiga adalah, yang keempat, luzum al-jamaah. Harus